Di sebuah desa kecil yang menolak Injil, lahirlah seorang bayi dari seorang wanita muda tanpa suami. Bayi itu langsung bisa berbicara saat dilahirkan, bukan dengan tangisan, tetapi dengan firman Tuhan. Warga yang semula hendak mengusir dan melempari batu malah terpaku mendengar suara surgawi dari mulut bayi mungil itu. Tidak hanya berbicara, sang bayi melakukan tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang lumpuh, membongkar dosa-dosa tersembunyi, hingga membuat langit terbelah dan salib raksasa muncul dari awan. Siapakah sebenarnya bayi ini? Dan apa pesan terakhirnya sebelum dunia berubah untuk selamanya? Saksikan kisahnya sampai akhir. Langit desa Sambiroto, yang biasanya cerah dan hangat, tiba-tiba berubah gelap gulita meskipun waktu baru menunjukkan pukul 3 sore. Angin kencang berhembus dari arah pegunungan, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga yang belum mekar. Hujan turun deras, petir menyambar seperti cambuk langit, dan warga desa mulai menutup pintu serta jendela rapat-rapat. Namun, di balik gemuruh alam, terdengar suara tangisan wanita yang sedang melahirkan. Suara itu berasal dari rumah kecil di pinggir hutan, milik sepasang suami istri bernama Ruben dan Hana. Ruben adalah mantan preman yang bertobat dan kini menjadi penginjil keliling. Istrinya, Hana, adalah perempuan sederhana yang setia mendoakan keselamatan banyak orang. Mereka sudah 7 tahun menikah dan tidak kunjung diberi anak. Namun, malam itu, di tengah badai yang tidak wajar, Hana mengerang kesakitan di ruang tamu rumah mereka yang disulap menjadi ruang bersalin darurat. Tidak ada bidan, hanya Ruben dan seorang ibu tua tetangga mereka yang pernah menjadi dukun beranak, tapi telah bertobat dan percaya kepada Yesus. Tangisan bayi akhirnya terdengar. Namun tidak seperti tangisan biasa. Suaranya nyaring, dalam, dan bergema ke seluruh rumah, bahkan sampai keluar dinding bambu. Anehnya, saat bayi itu menangis, petir berhenti, angin terdiam, dan hujan pelan-pelan reda. Seluruh desa seperti berhenti sejenak untuk mendengarkan suara kehidupan yang baru lahir. Ibu tua yang membantu persalinan sampai menjatuhkan baskom air hangat karena syok. Anak ini, beda, gumamnya. Hana memeluk bayinya yang masih berlumur darah dengan senyum penuh air mata. Tapi seketika, bayi itu membuka matanya. Matanya seperti memancarkan cahaya yang hangat namun menusuk hati siapapun yang memandangnya. Ruben mendekat, gemetar tak percaya. Bayi itu tidak menangis lagi, justru tenang. Dan yang terjadi selanjutnya membuat jantung Ruben hampir berhenti. Dengan suara yang jelas dan pelan, bayi itu mengucapkan, "Yesus datang sebentar lagi." Sontak Ruben tersungkur ke tanah, wajahnya pucat seperti kertas. Ibu tua itu menjerit dan keluar rumah dengan panik, sambil berteriak kepada warga desa bahwa ia telah menyaksikan bayi berbicara. Tidak lama kemudian, orang-orang berkumpul di depan rumah Ruben dan Hana, penasaran dengan keributan itu. Warga awalnya mengira itu hoaks atau halusinasi ibu tua yang sudah renta. Namun beberapa orang yang ikut mendengar langsung suara bayi tersebut ikut membenarkan. Mereka bersumpah bahwa bayi itu benar-benar berkata-kata, dengan suara yang dalam dan menembus hati. Tak lama, kepala dusun dan tokoh adat datang untuk memastikan kabar ini. Mereka disambut oleh Ruben yang masih lemas dan gemetar. Di dalam, Hana memeluk bayinya erat-erat, tak mengizinkan siapapun mendekat. "Apa ini kutukan? Santet? Ilmu hitam?" tanya kepala dusun dengan suara bergetar. Namun, Ruben berdiri dengan tubuh lemah dan menjawab, "Ini bukan sihir. Ini pekerjaan Tuhan. Ini nubuatan." Suasana menjadi sangat hening. Bahkan suara jangkrik malam seolah ikut bungkam. Sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh di hati semua warga. Siapa sebenarnya bayi ini? Beberapa warga langsung membawa kabar ini ke desa sebelah. Dan dalam hitungan jam, berita tentang bayi yang bicara soal kedatangan Yesus sudah menyebar ke media sosial dan bahkan didengar oleh seorang wartawan lokal. Esok paginya, rumah kecil Ruben dipenuhi orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk para pendeta, aktivis gereja, bahkan beberapa paranormal yang ingin menyelidiki fenomena ini. Namun yang membuat semua orang makin terdiam adalah peristiwa pagi harinya. Saat para tamu masih berkumpul dan menunggu, mukjizat lain terjadi. Bayi itu terbangun dari tidurnya. Ia menatap para hadirin, lalu tiba-tiba berseru dengan suara keras, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Suara itu bergema ke seluruh rumah.
dan beberapa orang langsung tersungkur dan menangis tanpa tahu sebabnya. Seorang pendeta yang hadir saat itu langsung membuka Alkitabnya dan menemukan bahwa kalimat yang diucapkan bayi itu adalah kutipan langsung dari Matius 3:2, firman Yohanes Pembaptis. "Anak ini bukan biasa," katanya, "ia adalah suara Tuhan." Namun tak semua orang percaya. Beberapa tokoh adat merasa ini adalah gangguan terhadap keseimbangan spiritual desa, dan menyatakan akan memanggil dukun besar dari lereng Gunung Lawu untuk menetralisir roh asing yang katanya merasuki bayi tersebut. Ketegangan mulai terasa di desa. Beberapa warga mulai ketakutan dan membicarakan kemungkinan mengusir keluarga Ruben demi keselamatan bersama. Tapi di sisi lain, banyak juga yang mulai merenung, bertanya, dan membaca Alkitab untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Kalau benar Yesus akan datang sebentar lagi, apa kita sudah siap? Menjadi pertanyaan yang mulai mengguncang hati orang banyak. Hana menangis dalam doanya malam itu. Ia tahu, bayi yang dilahirkannya bukan sembarang bayi. Ia telah menyerahkan rahimnya pada Tuhan, dan Tuhan telah menggunakannya sebagai alat untuk menyampaikan peringatan bagi dunia. Namun ia juga tahu, badai yang lebih besar akan segera datang, bukan dari langit, tapi dari manusia yang tidak siap menerima suara Tuhan. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, halaman rumah Ruben sudah dipenuhi orang. Sebagian datang karena penasaran, sebagian ingin tahu lebih dalam, dan sebagian lagi datang dengan niat menolak dan menyingkirkan bayi yang mereka anggap sebagai ancaman spiritual. Di antara mereka, datang pula seorang dukun besar dari lereng Gunung Lawu bernama Ki Jatmo, yang dikenal sebagai penjaga keseimbangan gaib di daerah tersebut. Ia mengenakan jubah hitam dengan kalung tengkorak kecil dari kayu, matanya tajam, dan langkahnya mantap. Ki Jatmo langsung memerintahkan agar semua orang menjauh dari rumah itu. Ia menyuruh beberapa orang menyiapkan dupa dan air kembang 7 rupa, lalu duduk bersila di depan pintu rumah Ruben. Suasana berubah mencekam. Warga yang sebelumnya penasaran kini mulai panik, karena mereka tahu, jika Ki Jatmo sudah turun tangan, berarti urusan itu dianggap sangat serius. Ruben keluar dari rumah dengan wajah tenang, membawa Alkitab di dadanya. Ia berdiri tepat di depan Ki Jatmo dan berkata, "Rumah ini telah disucikan oleh doa. Tak ada roh jahat di sini." Ki Jatmo tersenyum dingin. "Justru karena rumah ini berbeda auranya, aku tahu ada kekuatan yang bukan berasal dari alam kita," jawabnya. Ia kemudian membaca mantra sambil menaburkan kembang ke udara. Tapi yang terjadi sungguh tak terduga. Dupa yang menyala tiba-tiba padam sendiri, air kembang di wadah batu mendidih tanpa api, dan daun-daun di sekelilingnya layu dalam hitungan detik. Orang-orang langsung mundur, beberapa menjerit, dan Ki Jatmo sendiri terdiam dengan wajah pucat. Tiba-tiba terdengar suara bayi dari dalam rumah. Tapi bukan tangisan, melainkan kata-kata, "Aku bukan roh, bukan kutukan. Aku adalah suara yang menyerukan jalan bagi Tuhan." Suara itu menghentak seluruh suasana. Ki Jatmo berdiri dengan kaki gemetar. Ia tidak mampu menjawab, tidak mampu membaca mantra lagi. Untuk pertama kalinya, dukun sakti itu terdiam oleh suara seorang bayi. Ia mengambil tongkatnya dan perlahan mundur, lalu berkata lirih, Aku tidak bisa menentangnya." Orang-orang yang tadinya mendukung pengusiran berubah gelisah. Beberapa mulai menangis, memeluk tubuh mereka sendiri, merasa malu atas niat jahat mereka. Pendeta Markus, yang hadir sejak kemarin, berdiri dan mulai berkhotbah singkat. Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja, bahkan melalui bayi, bahkan melalui angin dan badai. Dan jika suara ini menyerukan pertobatan, maka kita tak boleh menolaknya. Waktunya sudah dekat. Namun ketua adat tidak setuju. Ia merasa wibawanya sebagai pemimpin masyarakat terancam. Dengan suara lantang, ia berkata, "Desa ini tidak boleh diatur oleh suara bayi. Kita punya aturan sendiri, punya warisan nenek moyang." Beberapa pendukungnya bersorak. Namun tak lama kemudian, langit berubah gelap mendadak, seperti gerhana padahal matahari masih pagi. Petir menggelegar, dan terdengar suara keras dari arah atas langit, "Jangan padamkan suaraku." Semua orang langsung tiarap ketakutan. Bahkan ketua adat tersungkur dan menutup telinganya. Suara itu tidak bisa dijelaskan secara manusiawi, seolah berbicara langsung ke dalam hati mereka. Setelah suara itu reda, cahaya matahari perlahan kembali muncul. Suasana menjadi sangat hening. Tidak ada satupun yang berani bicara. Semua mata tertuju pada rumah kecil Ruben,
yang kini tampak bersinar lembut. Hana keluar membawa bayinya. Ia tidak bicara banyak, hanya menatap satu persatu warga desa dengan tatapan penuh kasih sayang. Bayi itu memandang ke arah orang banyak dan mengangkat tangannya kecilnya. Suara lembut namun penuh kuasa terdengar lagi dari mulut mungilnya. "Kasihilah sesamamu, waktunya hampir habis, datanglah kepadaku." Seorang pemuda yang dikenal sebagai tukang mabuk di desa itu tiba-tiba maju ke depan. Ia menangis dan berteriak, "Aku ingin bertobat. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Tuhan, ampuni aku." Ia langsung tersungkur, mencium tanah, dan menangis terseduh. Hal itu membuat warga lainnya ikut tergerak. Satu persatu mereka maju, ada yang menangis, ada yang bersujud, ada yang memeluk Hana dan Ruben sambil meminta maaf atas tuduhan mereka. Bahkan Ki Jatmo, yang tadi datang dengan kuasa kegelapan, kini duduk bersila di tanah, membuka kalungnya dan meletakkannya di depan pintu rumah. "Aku telah melihat kuasa yang lebih besar dari semua yang pernah kutahu. Aku menyerah." Ia menangis seperti anak kecil, dan hari itu, dukun yang dulu disegani itu menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Kabar tentang pengakuan Ki Jatmo dan pertobatan massal warga Sambiroto menyebar luas ke media dan komunitas Kristen. Video peristiwa itu viral, dan banyak orang dari kota maupun luar pulau datang untuk melihat bayi ajaib tersebut. Tapi Ruben tahu, ini bukan untuk dipertontonkan. Ia berkata kepada semua orang, bayi ini bukan untuk jadi tontonan. Ia adalah peringatan. Dengarkan pesannya, bukan keanehannya. Beberapa gereja menawarkan untuk membawa bayi itu ke kota, agar bisa dijaga dengan baik. Namun Hana dan Ruben menolak dengan halus. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menjaga anak mereka di tempat di mana ia dilahirkan. Di sini, di desa yang sederhana inilah, suara Tuhan mulai berbicara, kata Hana dengan suara lembut. Malam itu, seluruh warga desa mengadakan ibadah pujian dan penyembahan di lapangan. Tak ada panggung megah, tak ada pengeras suara, hanya suara manusia yang haus akan kebenaran dan keselamatan. Bayi itu tertidur pulas di pelukan ibunya, dan senyumnya terlihat damai. Tapi semua orang tahu, sesuatu yang besar telah dimulai. Dan ini baru permulaan. 3 hari setelah peristiwa yang menggemparkan desa Sambiroto, media sosial dibanjiri dengan potongan video bayi yang berbicara tentang kedatangan Yesus. Banyak yang tergerak. Namun tidak sedikit pula yang mencemooh dan menyebutnya rekayasa. Di balik layar kaca, beberapa tokoh dari kota, baik dari kalangan akademisi, aktivis sekuler, maupun pemuka agama lain, mulai menyusun langkah untuk menyelidiki fenomena ini. Mereka merasa harus membongkar kebenaran di balik keajaiban itu. Seorang dosen filsafat terkenal dari Universitas di Semarang, Profesor Suryo, bersama seorang selebritas skeptik bernama Reno Gunawan, memutuskan untuk datang ke desa tersebut. Mereka membawa serta tim dokumentasi lengkap, dengan kamera profesional dan alat perekam frekuensi suara. Tujuan mereka hanya satu, membuktikan bahwa suara bayi itu adalah hasil rekayasa atau ventriloquis, suara yang berasal dari orang lain, bukan dari bayi itu sendiri. Sementara itu, di desa, kehidupan perlahan berubah. Banyak warga yang sebelumnya hidup seenaknya, kini mulai beribadah dan membaca Alkitab. Suasana desa menjadi tenang, dan ibadah malam hari rutin dilakukan. Ruben dan Hana tak ingin menjadi pusat perhatian. Namun mereka sadar bahwa Tuhan telah mempercayakan mereka sesuatu yang besar. Bayi mereka, yang mereka beri nama Immanuel, adalah peringatan hidup bagi dunia. Ketika rombongan dari kota tiba, mereka disambut dengan waspada oleh warga. Mereka meminta izin untuk masuk dan merekam proses komunikasi bayi itu. Ruben menolak keras, tapi Hana, setelah berdoa, merasa bahwa ini adalah ujian yang harus mereka hadapi. Kalau Tuhan yang berbicara, tak akan ada yang bisa membungkam suaranya, katanya. Akhirnya, mereka mengizinkan satu sesi pengamatan. Para peneliti menyiapkan mikrofon kecil di dekat bantal bayi. Mereka menempatkan kamera 360 derajat di 4 sudut ruangan, serta sensor suara di sekeliling dinding bambu rumah Ruben. Semua warga dilarang masuk. Hanya Hana dan Ruben yang boleh berada di dalam ruangan, tanpa boleh berbicara satu patah kata pun. Setelah 2 jam menunggu dalam hening, bayi Immanuel tetap tidur dengan tenang. Beberapa kru mulai bosan dan menyimpulkan bahwa tidak ada yang istimewa. Namun tepat ketika Profesor Suryo hendak mematikan kamera dan mengemasi alatnya, Immanuel membuka matanya.
Ia menatap lurus ke arah kamera, lalu dengan suara yang tenang namun menusuk berkata, "Mengapa kamu meragukanku? Aku telah datang untuk yang percaya, bukan yang mencibir." Semua alat rekam seketika mati. Kamera gelap, mikrofon panas hingga kabelnya meleleh. Seorang teknisi pingsan karena syok, dan Profesor Suryo terduduk sambil memegangi dadanya. Reno Gunawan, sang selebritas skeptik, berdiri dengan tubuh gemetar. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, katanya berulang-ulang. Tapi semuanya sudah terekam di kamera backup manual milik salah satu kru, yang tidak terhubung dengan alat utama. Setelah peristiwa itu, Profesor Suryo tidak bisa bicara selama 2 hari. Reno Gunawan mengalami mimpi buruk berulang, di mana ia melihat wajah bayi Immanuel memandangnya dan berkata, "Waktumu tidak banyak." Mereka kembali ke kota dalam kondisi mental yang goyah. Tapi alih-alih menyiarkan kejadian itu, mereka bungkam. Hanya satu kru yang diam-diam menyebarkan videonya di internet. Video itu viral dalam waktu 24 jam. Banyak orang di luar negeri yang mulai tertarik dan menanyakan lokasi desa Sambiroto. Namun karena khawatir terjadi kekacauan, pemerintah desa memutuskan untuk membatasi akses masuk. Ruben tahu ini bukan soal popularitas. Ini soal peringatan Tuhan yang harus diterima dengan hati, bukan ditonton seperti hiburan. Di tengah kegemparan itu, seorang pengusaha kaya dari Jakarta datang dengan membawa proposal besar, membangun gereja megah di tengah desa, membuat tempat ziarah modern untuk pengunjung. Ia menjanjikan dana besar, infrastruktur lengkap, dan promosi internasional. Namun Ruben menolak mentah-mentah. "Bayi ini bukan untuk dijual. Ini bukan bisnis iman," katanya tegas. Namun pengusaha itu tidak menyerah. Ia mulai menyuap beberapa warga untuk mendesak Ruben menerima tawaran tersebut. Ia juga menyewa beberapa preman untuk mengamankan lokasi agar investor bisa datang dengan leluasa. Beberapa warga yang imannya lemah mulai tergoda. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa kaya dan dikenal dunia karena bayi ini, kenapa tidak dimanfaatkan saja? Ketegangan mulai merayap masuk ke dalam komunitas desa. Orang-orang mulai terbagi dua, antara yang ingin menjadikan kehadiran Immanuel sebagai ladang bisnis, dan yang ingin tetap menjaga kesucian pesan yang dibawanya. Hana menangis dalam doa setiap malam. Ia tahu, ini bukan sekadar serangan fisik, tapi perang rohani yang sungguh-sungguh. Immanuel semakin sering berbicara, tapi hanya kepada mereka yang datang dengan hati tulus. Kepada seorang janda tua, ia berkata, "Tuhan tidak pernah meninggalkanmu." Kepada seorang anak kecil yang kehilangan ayahnya, ia berkata, "Aku adalah bapamu." Kata-kata itu mengubah hidup banyak orang, tapi juga menambah kebencian dari mereka yang hatinya dikuasai ambisi dunia. Malam itu, Ruben bermimpi. Ia melihat sebuah kota yang runtuh oleh api, dan seorang bayi berdiri di tengahnya sambil menangis. Lalu suara Tuhan berkata kepadanya, "Bangkitkan umatku. Jangan takut kepada dunia. Waktunya sudah sangat dekat." Ketika Ruben terbangun, ia tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi hari setelah mimpi nubuatan yang mengguncang, Ruben bangkit dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk mengumpulkan seluruh warga desa dan berbicara di lapangan utama. Dengan suara lantang dan penuh urapan, ia berkata, "Kita sedang berdiri di tengah medan perang antara terang dan gelap. Bayi ini bukan bintang tamu. Ia adalah suara peringatan dari surga. Jika kita tidak menjaga kekudusan tempat ini, Tuhan sendiri yang akan mengambil kembali suaranya." Warga yang hatinya masih murni menangis mendengar perkataan itu. Tapi sebagian lain tetap bersikeras menjadikan peristiwa ini sebagai peluang duniawi. Pengusaha dari Jakarta kembali datang, kali ini dengan membawa segerombolan pria bertubuh besar dan kamera media. Ia berdiri di tengah lapangan dan mengumumkan bahwa pembangunan Taman Iman Immanuel akan dimulai minggu depan. Ia mengacungkan kunci ekskavator ke udara dan tersenyum lebar ke arah kamera. Tiba-tiba, langit yang cerah berubah menjadi gelap. Angin kencang bertiup dan debu beterbangan seperti badai padang pasir. Semua orang panik dan berhamburan mencari perlindungan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, terdengar suara dari rumah kecil Hana dan Ruben. Suara itu begitu lantang dan jelas, meski berasal dari mulut bayi, "Jangan jadikan rumahku sebagai tempat perdagangan." Petir menyambar pohon besar di tengah lapangan. Api menyebar cepat.
Tapi anehnya hanya membakar area tempat pengusaha itu berdiri, sementara rumah-rumah warga dan pepohonan di sekitarnya tetap utuh. Ekskavator yang baru saja dibawa, meledak tiba-tiba tanpa sebab, membuat semua orang terdiam dan berlutut. Wajah pengusaha itu berubah pucat pasi. Ia berteriak histeris dan melarikan diri, disusul oleh para bodyguard-nya. Setelah badai reda, Ruben kembali berdiri. Kita telah melihat dengan mata kita sendiri. Jangan ulangi kesalahan yang sama seperti di zaman Bait Allah pertama. Tuhan sedang berbicara, dan jika kita menutup telinga, kehancuran yang lebih besar akan datang, katanya. Beberapa warga yang sebelumnya ragu mulai menangis dan memeluk satu sama lain. Hati mereka tersentuh oleh kuasa Tuhan yang tidak dapat dipalsukan. Sore harinya, kepala desa datang dengan membawa surat resmi dari pemerintah kabupaten. Isinya adalah perintah untuk membiarkan tim survei masuk dan mendokumentasikan seluruh peristiwa ini, sekaligus menilai kemungkinan menjadikan desa tersebut sebagai destinasi wisata rohani nasional. Ruben membaca surat itu dengan tenang, lalu menjawab, "Jika pemerintah ingin mendengar suara Tuhan, izinkan mereka datang bukan sebagai wisatawan, tetapi sebagai pencari kebenaran." Immanuel tetap tenang di pelukan ibunya, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak berbicara hari itu, tapi setiap orang yang menatapnya merasa seperti melihat langsung mata kasih Yesus. Ada keheningan kudus yang menyelimuti rumah itu, dan siapapun yang masuk ke sana akan menangis tanpa alasan. Beberapa pendeta yang datang dari jauh langsung bersujud dan bernubuat bahwa desa ini akan menjadi tanda bagi bangsa-bangsa. Namun, tidak semua suka dengan perubahan ini. Sekelompok ekstremis agama yang tidak senang dengan popularitas Immanuel, mulai menyebarkan hoaks bahwa bayi tersebut adalah hasil rekayasa iblis. Mereka mulai merencanakan serangan diam-diam untuk membunuh bayi itu dan mengakhiri semua kegaduhan. Mereka mengumpulkan senjata rakitan dan merencanakan penyerangan pada malam hari. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Malam itu, beberapa pria bersenjata menyelinap ke desa dengan niat jahat. Tapi ketika mereka melewati batas tanah rumah Ruben, kaki mereka tak bisa bergerak. Mereka merasa seolah tanah menelan mereka hidup-hidup. Mereka berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Lalu terdengar nyanyian lembut dari dalam rumah. Suara yang terdengar seperti nyanyian malaikat. Dari dalam rumah, Immanuel bersuara, "Celakalah mereka yang menyentuh yang kudus tanpa pertobatan." Seketika itu juga, para penyerang roboh dan pingsan. Esok harinya, mereka ditemukan oleh warga dan ketika sadar, mereka menangis dan bersujud di depan rumah itu. Salah satu dari mereka berteriak, "Aku melihat surga. Aku melihat terang. Tuhan, maafkan aku." Peristiwa ini menggemparkan lagi. Bahkan media nasional tak berani mengangkat cerita ini secara frontal, karena banyak pihak mulai menganggap bahwa kejadian ini benar-benar bukan fenomena biasa. Namun, kelompok anti-Kristen justru semakin agresif. Mereka mulai menuduh Hana dan Ruben sebagai pelaku penipuan spiritual, dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut dan menangkap mereka. Hari berikutnya, aparat desa datang bersama 2 polisi. Mereka meminta agar bayi Immanuel dibawa ke kota untuk penelitian medis. Hana menangis. Ruben berdiri di depan pintu rumah dan berkata, "Jika kalian berani membawa anak ini tanpa izin dari Tuhan, maka kalian akan melihat kuasanya." Salah satu polisi tertawa dan mengatakan, "Kami hanya menjalankan tugas negara." Namun begitu polisi itu hendak menyentuh Immanuel, tangannya seperti terbakar. Ia menjerit dan melepaskan diri, lalu terduduk sambil memegangi tangannya yang memerah seperti disiram air panas. Polisi satunya gemetar dan mundur perlahan. Mereka pergi tanpa membawa Immanuel. Malam itu, Ruben bersujud dan berdoa dalam tangis. "Tuhan, jagalah anak ini, jagalah desa ini, jagalah umat MU." Hari itu, semua warga mengerti satu hal, bayi itu tidak bisa dilindungi oleh manusia. Tuhan sendiri yang turun tangan menjaga suaranya di dunia. Dan semakin dunia menolaknya, semakin suara itu akan menggelegar. Sampai semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Malam itu desa Sambiroto terasa berbeda. Udara begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan bersuara. Para warga berkumpul di balai desa, bukan untuk rapat biasa, melainkan untuk berdoa bersama. Sejak peristiwa petir, api, dan keterbakaran ekskavator beberapa hari lalu, kesadaran spiritual masyarakat meningkat drastis. Tapi di balik khusyukan itu,
Sebuah pertanyaan mulai muncul di hati mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ruben, dengan mata lelah namun jiwa yang menyala, berdiri di tengah warga dan membacakan Wahyu pukul 22.12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Ia mengatakan bahwa segala tanda yang terjadi bukan kebetulan. Ini bukan soal bayi yang ajaib. Ini soal pesan terakhir dari Tuhan bagi bangsa kita, katanya. Hana menggenggam erat bayi Immanuel yang malam itu tampak tenang. Namun matanya seolah menyala dalam gelap. Sementara itu, di kota, tekanan terhadap keluarga Ruben semakin besar. Kelompok skeptik dan radikal menyerukan agar bayi itu dibawa ke Institusi Sains Nasional untuk diuji lebih lanjut. Bahkan beberapa tokoh publik mulai menyebut peristiwa ini sebagai bentuk delusi massal dan menyalahkan gereja-gereja yang menyebarkan cerita tersebut. Beberapa gereja yang dulu mendukung Ruben kini mulai menjauh karena takut dianggap sesat atau politis. Namun kabar mukjizat tak bisa dibendung. Di berbagai daerah, orang-orang mulai mengalami mimpi yang serupa. Seorang bayi bersinar yang berkata, "Bertobatlah, Yesus sudah sangat dekat." Banyak yang terbangun menangis dan langsung mencari gereja. Bahkan seorang mantan narapidana pembunuhan di Medan bersaksi di YouTube bahwa ia bertemu dalam mimpi dengan bayi Immanuel dan mendengar langsung suara Tuhan berkata, "Waktumu belum habis. Kembalilah." Kembali di Sambiroto, setiap malam kini menjadi malam doa. Warga menyanyikan lagu-lagu penyembahan dari hati, tanpa alat musik. Bahkan orang-orang yang dulunya tidak percaya pada agama apapun kini duduk bersimpuh, menengadah ke langit, dan memohon belas kasihan Tuhan. Tapi di balik semua itu, Ruben merasa ada badai yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Bukan badai alam, tapi badai manusia. Suatu malam, bayi Immanuel terbangun dengan mata yang sangat tajam menatap langit-langit. Dengan suara rendah tapi jelas, ia berkata, "Gerbang terakhir akan terbuka. Pertobatan terakhir akan dipanggil." Hana langsung menangis. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya ucapan simbolik. Itu adalah peringatan waktu. Pintu rahmat sedang berada di ambang penutupan. Dunia sedang berjalan menuju detik-detik terakhir. Beberapa warga mulai ketakutan. Mereka bertanya, apakah ini artinya kiamat akan datang minggu depan? Bulan depan? Tahun ini? Tapi Ruben menenangkan mereka. Kita tidak tahu hari atau jamnya. Tapi yang pasti, kita sedang diberi kesempatan terakhir untuk bertobat. Jangan menunggu hari itu datang baru kita menyesal, katanya. Di saat yang bersamaan, pemerintah pusat mengirim satu tim khusus yang katanya dari Lembaga Kemanusiaan. Tapi dari pakaian dan geraknya, semua tahu bahwa mereka adalah tim operasi rahasia. Mereka tidak datang sebagai peneliti, tapi sebagai penangkap. Malam itu, mereka berusaha masuk diam-diam lewat hutan belakang. Tapi seekor singa besar muncul di hadapan mereka, padahal hutan itu tidak pernah dihuni binatang liar. Salah satu dari tim itu menembak ke arah singa tersebut, namun pelurunya seolah memantul. Singa itu tidak menyerang, tapi berdiri dengan gagah di tengah jalan, mengaum sekali, dan menghilang begitu saja. Tim itu lari pontang-panting dan kembali ke mobil. Ketika mereka melapor pada atasan, mereka hanya berkata, "Kami tak bisa mendekati anak itu. Ada yang menjaga." Sementara itu, di desa, bayi Immanuel kembali berbicara. "Seperti singa dari Yehuda, aku melindungi umatku." Tapi waktu mereka tidak panjang. Ruben mencatat semua perkataan itu. Ia mulai menulis di sebuah buku kecil, berharap kelak dunia tahu bahwa Tuhan telah memberi kesempatan emas untuk bertobat, tapi tak semua mau menerimanya. Keesokan paginya, desa Sambiroto dipenuhi ratusan orang dari luar. Mereka datang tanpa undangan, hanya karena percaya bahwa tempat itu suci. Beberapa membawa tikar, duduk berjam-jam di depan rumah Ruben, berharap mendengar suara bayi itu secara langsung. Hana merasa sedih karena rumah mereka kini seperti tempat ziarah, bukan tempat keluarga biasa. Tapi Ruben menenangkannya. Selama kita masih menjaga kekudusannya, Tuhan akan tetap menyertai. Tiba-tiba, dari kerumunan, muncul seorang wanita muda membawa anak kecil yang lumpuh sejak lahir. Ia menangis dan berseru, "Kalau benar anak ini utusan Tuhan, biarlah anakku berjalan." Semua mata tertuju pada bayi Immanuel. Ia menatap anak lumpuh itu, mengangkat tangannya, lalu berkata, "Bangkitlah, karena kasihku cukup bagimu." Seketika, anak itu berdiri. Ratusan orang berteriak,
Wanita itu pingsan karena haru. Malam itu, seluruh desa menyanyi dalam terang lilin dan tangisan sukacita. Tapi Immanuel tidak ikut tertidur seperti biasanya. Ia memandang langit dan berkata sekali lagi, "Yesus datang sebentar lagi, dengarkanlah." Kata-kata itu menggema di hati semua orang yang hadir. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sejarah. Sejarah yang bukan ditulis oleh manusia, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Fajar menyingsing dengan warna langit yang tak biasa. Awan-awan di atas desa Sambiroto membentuk pola menyerupai jubah panjang yang terulur dari ujung langit ke barat. Warga berdiri tertegun, memandangi langit dalam diam, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Di antara angin pagi yang sejuk, suara genta gereja tua berdentang sendiri, padahal sejak lama bangunannya sudah roboh dan tak berfungsi lagi. Ruben dan Hana duduk di beranda rumah mereka sambil menggendong bayi Immanuel. Anak itu tidak berkata apa-apa pagi itu. Namun wajahnya begitu tenang. Beberapa orang mulai berdatangan lebih awal dari biasanya. Mereka tidak lagi mencari mukjizat, tapi datang untuk menyembah, untuk mendengar, untuk merenung. Ratusan orang memenuhi halaman rumah Ruben, tapi tidak satu pun bersuara. Keheningan itu seperti didesain oleh surga. Tepat pukul 9 pagi, bayi Immanuel membuka matanya dan mengangkat tangan kecilnya ke atas. "Hari ini, mereka akan tahu siapa aku," katanya pelan. Tapi yang terjadi setelahnya membuat seluruh desa gemetar. Langit yang biru berubah merah terang, seperti terbakar dari dalam. Suara sangkakala terdengar jauh di langit, bukan dari bumi, bukan dari alat musik manusia. Semua orang rebah, bahkan para wartawan yang sebelumnya skeptis kini meletakkan kamera dan menangis. Di tengah langit yang berubah, muncul sebuah cahaya putih terang membentuk salib raksasa. Tak ada siapapun yang tidak melihatnya. Salib itu bersinar seperti kilat, namun tidak menyilaukan mata. Beberapa warga langsung bersujud. Yang lain menangis dan menjerit memohon ampun. Anak-anak berpelukan pada orang tua mereka. Bahkan binatang di sekitar desa berlutut. Ayam, anjing, kambing, semua tunduk. Di saat semua itu terjadi, bayi Immanuel berbicara untuk terakhir kalinya hari itu. Dengan suara dewasa yang keluar dari tubuh kecilnya, ia berkata, "Kasihku telah datang. Firmanku telah terdengar. Kini pilihlah, terang atau gelap, hidup atau binasa." Setelah kalimat itu, tubuh Immanuel bersinar begitu terang hingga tak bisa dipandang oleh siapapun. Hana memeluknya erat, tapi tak merasakan panas atau luka. Justru, ia merasa seperti sedang memeluk surga. Tiba-tiba, suara dari langit menggema, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan langit, yang sebelumnya merah, kini terbelah seperti kertas. Di baliknya tampak cahaya dan kemuliaan yang tak bisa dijelaskan. Wajah-wajah malaikat tampak sekilas, bernyanyi dalam bahasa yang tidak dikenal manusia. Sebuah pemandangan surgawi terbuka sejenak di atas desa Sambiroto, cukup untuk membuat semua yang melihatnya tersungkur. Warga yang dulu menolak, yang pernah mencoba membunuh Immanuel, kini menangis seperti anak kecil. Bahkan kepala desa yang dulu ingin mengusir keluarga Ruben berseru, "Tuhan, ampunilah aku. Aku buta dan tuli selama ini." Satu persatu orang mulai bertobat, bukan karena takut, tapi karena kasih yang mereka lihat dalam terang itu. Sebuah pertobatan massal terjadi, bukan karena ancaman, tapi karena kehadiran Tuhan sendiri. Namun tidak semua berlutut. Sebagian kecil orang yang hatinya keras tetap berdiri, memejamkan mata, dan menutup telinga. Mereka gemetar, namun tetap menolak mengakui. Mereka adalah simbol dari hati manusia yang tetap keras meski sudah melihat tanda-tanda paling jelas. Dan pada mereka, suara bayi Immanuel berkata, "Hati yang membatu akan binasa bersama dunia ini." Setelah itu, cahaya dari langit mulai meredup perlahan. Langit kembali biru, angin kembali sejuk. Namun yang tersisa bukanlah kebingungan, melainkan pengertian mendalam bahwa sesuatu yang kudus baru saja terjadi. Bayi Immanuel tertidur pulas di pelukan ibunya, seperti biasa, seperti tak pernah berkata apa-apa. Tapi semua tahu, suara itu telah mengubah dunia. Ruben mencatat semua kejadian itu dalam jurnalnya. Ia tidak tahu apakah dunia akan percaya, tapi ia tahu bahwa ia harus menuliskannya. Pendeta Markus membawa kabar ini ke seluruh penjuru negeri. Beberapa media yang sebelumnya skeptis mulai melunak, bahkan mengakui bahwa ada
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di desa kecil itu. Tapi yang paling penting bukanlah perhatian dunia, melainkan buah pertobatan dari jiwa-jiwa yang datang setiap hari. 3 hari setelah peristiwa itu, Immanuel berhenti berbicara. Ia tetap bayi biasa, tidak ada lagi suara nubuatan, tidak ada cahaya, tidak ada mukjizat. Tapi itu cukup. Firman telah disampaikan. Peringatan telah diberikan. Sekarang semua tergantung pada respon manusia. Ruben dan Hana tahu bahwa anak mereka hanyalah alat, utusan yang Tuhan pakai untuk berbicara sekali lagi kepada dunia. Desa Sambiroto kini berubah menjadi tempat doa, bukan wisata. Tidak ada papan nama besar, tidak ada bisnis. Hanya ladang, pohon-pohon, dan rumah kecil sederhana tempat suara Tuhan pernah terdengar dari mulut bayi. Para pendeta, hamba Tuhan, dan anak-anak muda datang bukan untuk melihat bayi itu, tapi untuk mendengar Tuhan. Dan di setiap ibadah, selalu terdengar satu kalimat yang bergetar di hati mereka. Yesus datang sebentar lagi. Setahun telah berlalu sejak langit terbelah di atas desa Sambiroto. Namun gema kejadian itu masih hidup dalam ingatan setiap warga, bahkan menyebar hingga ke pelosok negeri. Bayi yang pernah berbicara firman Tuhan kini tumbuh seperti anak biasa. Ia bermain di ladang, tertawa saat dikejar ayam, dan merengek bila lapar. Tapi semua yang mengenalnya tahu, di balik mata kecil itu pernah memancar cahaya kekekalan. Ruben dan Hana tidak pernah memperlakukan Immanuel sebagai nabi atau tokoh agung. Mereka memperlakukannya seperti anak biasa, namun dengan penuh hormat. Setiap malam, mereka berdoa agar anak itu terus dijaga dalam kasih karunia Tuhan, meski ia tidak lagi mengucapkan satu nubuat pun sejak peristiwa besar itu. Bagi mereka, tugas utama adalah menjadi orang tua, bukan penjaga mukjizat. Pendeta Markus kini tinggal di desa, menjadikan rumah lamanya sebagai tempat pengajaran dan doa. Ia sering mengatakan bahwa kebangunan rohani yang sejati bukan karena mukjizat, melainkan karena kesadaran akan kasih Allah. Ia tidak pernah mengangkat Immanuel sebagai objek pemujaan. Sebaliknya, ia mengarahkan semua orang pada Kristus, satu-satunya yang layak disembah. Banyak yang datang ke desa, bukan lagi untuk melihat bayi ajaib, tetapi untuk mengenal Yesus yang telah menyatakan dirinya melalui seorang anak kecil. Warga yang dulu mencaci kini menjadi pelayan kasih. Mereka membangun rumah doa, bukan karena aturan, tetapi karena kerinduan. Setiap hari Jumat malam, halaman rumah Ruben berubah menjadi tempat pujian dan penyembahan. Immanuel, yang dulu bicara seperti nabi, kini lebih suka diam. Namun dalam diamnya, ada damai yang tak biasa. Anak-anak lain merasa tenang bila bermain di dekatnya. Orang sakit merasa hangat bila duduk di sampingnya. Bahkan hewan ternak pun mendekat tanpa takut. Seolah hadirat Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Hanya tidak lagi diumumkan dengan kata-kata. Beberapa ilmuwan, wartawan, bahkan pejabat pemerintah pernah datang mencoba menyelidiki kebenaran cerita itu. Namun yang mereka temui bukan sensasi, melainkan kesederhanaan. Tidak ada kamera, tidak ada panggung, hanya iman dan kasih. Banyak dari mereka pulang dengan air mata, karena yang mereka temukan bukan keajaiban fisik, tetapi kehadiran Tuhan yang nyata. Bagi dunia, mungkin cerita itu hanya dongeng atau mitos lokal. Tapi bagi desa Sambiroto, kisah itu adalah titik balik sejarah mereka. Anak-anak kini tumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Orang tua saling mengampuni. Tidak ada lagi dukun, tidak ada lagi kebencian antar umat. Yang ada hanyalah kehidupan yang baru, dilahirkan dari satu kalimat, imanmu telah menyelamatkanmu. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit desa, Hana memeluk Immanuel dan bertanya pelan, "Nak, apakah kau masih mendengar suaranya?" Immanuel menatap langit dan menjawab lirih, "Suaranya tidak pernah pergi, Mama. Dunia saja yang makin bising." Jawaban itu cukup. Hana meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena yakin bahwa anak itu masih menyimpan rahasia surga. Dan ketika suatu hari dunia benar-benar siap, mungkin suara itu akan terdengar lagi, dari seorang anak kecil yang dulu berkata, "Yesus datang sebentar lagi." Tapi bagi mereka yang percaya, tidak perlu menunggu suara itu kembali. Karena firman telah dinyatakan, dan kini tinggal pilihan, apakah kita mau mendengarnya atau tetap menutup telinga. Sebab sang bayi telah datang, dan membawa langit menyentuh bumi. Kini saatnya dunia merespons.